Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina wa ala alihi washabihi wasallim. Yang kami hormati Ketua Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat sekaligus Ketua Koperasi Pemberdayaan Ekonomi Umat Pak Kiai Nurul Zaman. Yang kami hormati pemateri pada malam hari ini, Dialog Kebangkitan Ekonomi Umat episode ke-29. Profesor Muhammad Nugroho dan Bapak Ibu pengurus Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat baik pusat maupun di daerah, pengurus Majelis Ulama Indonesia baik pusat daerah, dan anggota Koperasi Demi Umat dari Aceh sampai Papua. Pada kesempatan malam hari ini, marilah kita buka acara kita pada malam hari ini dengan sama-sama baca basmalah. Dan alhamdulillah kita sudah sampai ke episode ke-29. Jadi pada malam hari ini sudah memasuki episode ke-29 tentang bisnis kambing domba di komunitas industri halal UMKM 5.0. Dan acara pada malam hari ini akan kita bagi. Yang pertama nanti akan ada sambutan dari Ketua Komisi Ekonomi Umat, dan dilanjut dengan sesi dialog kebangkitan ekonomi umat dari Provin, kemudian closing statement dari pemateri dan dari Ketua Komisi, dan terakhir adalah tanya jawab. Setelah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak saya perpanjang waktunya mungkin karena nanti kita akan banyak dialog dan kita akhiri targetkan kita usai di pukul 21.30 tentang bisnis kambing domba di komunitas industri halal UMKM 5.0. Tidak perlu kami perpanjang, kami persilahkan langsung kepada pemateri. Provin, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Mas Jabar, Bapak-bapak, Pak Yai, Bapak-bapak, Ibu nggak ada ya, semua yang saya muliakan, yang kami muliakan sebenarnya. Karena saya juga berjamaah bersama saya ini juga selain ada diaspora kita yang ada di luar negeri, juga ada teman-teman yang dari Malaysia, Brunei, juga ada dari Kalimantan Utara, sebelah utaranya itu apa namanya itu Pak Alimon? Sabah itu. Dari Sabah. Ya, Sabah itu ada juga. Terus kemudian juga teman-teman kita yang ada di Indonesia ini dari IPB, Profesor Dewi dari IPB. Bu Dewi sudah hadir, Bu Dewi? Bu Dewi. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dewi. Terus kemudian juga ada dari kuliner Indonesia Pak Subagio. Pak Bagio sudah hadir, Pak Bagio? Ya tak apa, nanti kita nyusul. Ya, Provin. Ini juga makanan ini cocok nanti dengan tual. Nggih, matur nuwun, Pak. Nanti kita sambung. Ya. Saya beberapa menit awal nanti kita sambung Bu Dewi sama Pak Bagio. Matur nuwun. Nggih, Pak Mas Jabar, kita mulai aja. Saya tolong dibantu. Share screen. Ya, mohon maaf Prof, tadi kelupaan saya. Jadi mungkin opening speech dulu dari Ketua. Oke. Oh iya. Mohon maaf saya kelupaan tadi. Silakan Pak Kiai. Oh iya. Ya. Baik. Terima kasih Pak Jabar, Nyun Sewu Pak Provin. Terima kasih atas kehadiran Bapak-bapak dan Ibu-ibu semua dari kawan-kawan seperjuangan di Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat Majelis Ulama Indonesia, baik yang dari pusat, daerah, serta para pakar yang hadir, Bapak-bapak dan Ibu yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berada di dalam kontinuitas untuk mengawal industri dari keumatan ini dalam komunitas industri halal UMKM 5.0 yang kita akan laksanakan di beberapa titik dengan
menggunakan backbone masjid. Jadi berangkat tantolik fil masjid, berangkat dari masjid, baik itu kemudian penguatan edukasi di dalam ekonomi syariah, lalu kemudian bagaimana berkoperasi dan kemudian membangun kooperatif sistem dan kooperatif trainer pada generasi muda kita. Lalu kemudian kita akan mengembangkannya di beberapa titik di Indonesia. Insya Allah hadir beberapa ketua DKM atau yang mewakili pada malam ini untuk membangun industri halal ini, baik dari sisi hulu maupun sisi hilir. Dan kita melihat bahwa ada peluang yang besar setelah berdialog dengan Prof. Vin yang sangat terpelajar dan memiliki pengalaman yang luar biasa di dalam pengembangan peternakan di Indonesia. Kita melihat bahwa dari data statistik dari Badan Pusat Statistik itu memang ada terjadi penurunan pada kambing, sementara kita melihat penurunan produksi. Kalau dilihat data tahun 2019 dari 2018 tepatnya 2019 sampai 2020 itu ada ada tren penurunan ini karena juga dampak pandemi gitu. Kalau tahun 2018 itu ada 70.000 ton di Indonesia, 70.154,76 itu 70.000 ton lebih. Itu kalau tahun 2019 72.000 ton 852,33 itu pada tahun 2019, tapi terjadi penurunan pada tahun 2020 jadi 69 ton 803,55. Itu mengapa terjadi penurunan, sementara kita melihat tren kebutuhan tentang daging kambing itu tetap saja, baik itu menurut ibadah kurban ataupun ibadah akikah ataupun pemahaman masyarakat yang semakin bagus. Ini memang karena terdampak pandemi, tapi saya kira potensi kambing yang luar biasa, domba yang luar biasa di Indonesia ini yang memiliki ketahanan lebih daripada peternakan ayam di dalam stabilitasnya, itu untuk memenuhi protein di dalam negeri maupun luar negeri itu sudah luar biasa. Pada malam yang berbahagia ini kita berharap dari gerakan 514 kota kabupaten di dalam kita berupaya mengembangkan ini, kita mencari potensi-potensi untuk pemenuhan protein asam amino dari peternakan. Kita berharap mana yang kemudian memiliki stabilitas dan kemudian memiliki kelebihan di dalam mulai dari startupnya kemudian sampai kepada bagaimana off-takernya pada industri. Kita melihat kambing memiliki, domba dan kambing memiliki potensi yang luar biasa, dan pada malam ini kita akan mendengarkan dan mendapatkan inspirasi dari Prof. Muhammad Winarno yang luar biasa. Kita berharap kemudian kita mendapatkan sharing yang bernas pada malam yang berbahagia ini. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih dari seluruh daerah di Indonesia, dari Tual, dari Aceh, sampai kemudian kepada kawan-kawan di NTB, dan dari Pamekasan, dan seluruh daerah yang hadir. Terima kasih, termasuk Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu dari Malaysia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai atas opening speech-nya, dan langsung ke intinya. Silakan Prof. Vin. Kami persilakan. Monggo Pak Jabar. Sambil nunggu PowerPoint yang bersangkutan ini, judulnya adalah mengenai prospek bisnis kambing dan domba di komunitas industri halal UMKM 5. Nah, di sini nanti setelah saya
presentasi nanti disusul oleh Bu Dewi dari IPB dan Pak Bagio dari Kuliner Indonesia. Nah, ini adalah bagi kita tuh kuliner ini menjadi hilir yang penting banget itu. Karena kalau kuliner itu kan misalnya kita import daging yang murah, kemudian diproses, kemudian jadi sesuatu yang ready to eat tadi. Nah, ini keahliannya ada pada Pak Bagio, alhamdulillah beliau hadir di sini. Yang kedua, teruskan slide kedua, Mas Jafar. Nah, prospek bisnis kambing dan domba, singkat KADO itu kita memang punya kantong-kantong ternaknya itu di Indonesia itu. Tadi dikatakan Pak Yai itu bahwa populasi itu ada cenderung menurun dari data BPS. Walaupun beberapa ahli itu mengatakan data BPS perlu dikoreksi lagi. Tapi kita sangat yakin kalau itu terjadi pada sapi kita. Kita makan sapi lebih cepat daripada sapi itu bisa beranak. Makanya kita import sapi itu sampai hampir 1.700.000 tepatnya kurang lebih itu per tahun dari luar negeri itu. Nah, kesuksesan daripada pemeliharaan ternak di Indonesia itu, khususnya KADO tadi, itu adalah dari Pak Suhaji dulu mantan Dirjen Peternakan itu tahun 2000-an itu mengatakan 4-in-1 itu tidak boleh pertama itu adalah pelaku. Nah, pelaku ini peternak di bawah itu yang paling rentan saat ini itu. Maka kita coba berusaha mengikat mereka itu dalam bentuk koperasi, terutama dalam bentuk koperasi demi umat yang sedang kita galakkan sekarang. Kemudian kalau komoditi kita udah milih komoditi daging, tetapi juga rupanya kambing domba ini dari informasi yang kami peroleh dari Pak Alimon tadi yang dari Selangor dari Malaysia itu ada kambing dan domba yang memang dipelihara untuk susunya itu dari Siprus gitu, dan mereka sudah mempunyai permit untuk memelihara untuk kawasan Asia Tenggara. Jadi untuk Indonesia kalau nanti saatnya kita ingin mengembangkan dairy goats sama dairy sheep tadi, kita bisa memanfaatkan dengan bersinergi dengan Pak Alimon tadi. Nah, yang ketiga itu adalah lahan kita ini. Nah, lahan ini sementara peternakan itu kalau dari profesor kita yang dari UNPAD itu kita beternak di awang-awang karena kita nggak dikasih padang angunan segala macam, sehingga kita naik bank integrasi dengan pertanian, perkebunan, kehutanan karena dasarnya kita itu tabungan gitu kan, celengan itu. Nah, ketiga ini lagi sekarang kita sudah tidak bisa berleha-leha itu. Teknologi yang ada di lapangan itu dia bervariasi dari teknologi yang 1.0 sampai 4.0 itu ada semua komplit tuh. Yang 4.0 itu dilakukan oleh teman-teman kita yang dari UNPAD dari Jawa Barat itu, dari Pak Guntara pada domba dengan skala yang kecil tapi berkembang dengan pesat itu. Gitu. Nah, ini saya di bawah itu ada namanya QQST itu, pasar domestik dan Malaysia. Tadi dikatakan populasi menurun. Malaysia pun meminta tahun kemarin itu kepada Menteri Pertanian Indonesia 40.000 domba untuk Malaysia itu. Lalu Jawa Timur menyanggupi dan sekali kirim sekitar satu kapal itu kalau nggak keliru itu sekitar 1.000 atau 2.000. Tapi setelah itu mandek karena nggak sustain itu. Maka QQST itu adalah quality, quantity, sustainability, traceability. Nah, ini lemah sekali. Makanya teknologi 1.0 sama 4.0 tadi itu menjadi perhatian kita nanti di Koperasi Demi Umat itu untuk bisa melahirkan SDM yang bisa memanfaatkan sumber daya alam yang ada di Indonesia termasuk kambing dan domba tadi. Yang sebenarnya dia bisa beranak 3 kali per 2 tahun. Jadi memang prolific itu artinya gampang beranak gitu. Terus kan? Nah, kalau komunitas industri halal ini tadi sudah dikatakan bahwa senternya itu adalah masjid. Jadi dari sekitar masjid itu harus ada kegiatan namanya industri dari hulu sampai hilir. Nah, tetapi kalau ini hulu pemeliharaan tadi itu ada 1 atau 2 poin yang harus dimiliki, yaitu makanan.
makanan yang cukup, baik kualitas maupun kuantitasnya untuk jumlah yang memadai itu. Ini agak rame karena di sebelah itu ada orang sunat, jadi ada nyanyian sama pengajian nanti ya, mohon maaf. Nah, kalau hilir itu nanti sampai kepada sesuatu yang siap dimakan. Nah, di sini nanti kita, kalau hulu tadi nanti ada Bu Dewi, kemudian kalau hilir nanti ada Pak Bagio. Nah, Pak Bagio ini saya melihat itu sangat strategis karena beliau aliansi kuliner di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Itu maksudnya akses juga kepada madu dan macam-macam, itu sumber bahan baku yang bisa kita pertimbangkan nanti untuk industri koperasi demi umat. Kalau halal, saya tidak menyinggung halal itu karena kita nanti ini sudah di dalam ranah kita sendiri di Majelis Ulama Indonesia. Nah, UMKM atau pengusaha kecil mikro menengah ini yang kita harus bina demikian rupa, memakai lem, memakai perekat yang mereka bersama-sama mempunyai tujuan yang sama tuh. Kalau tujuannya beda-beda, repot kita, susah diikat gitu. Juga nanti kalau misalnya koperasi sekunder, kalau dia melakukan hal yang serupa dengan koperasi primer juga bertabrakan. Nanti itu bisa berdarah-darah itu ya koperasi primer gitu. Terus, nah UMKM 5.0 ini itu saya ambil dari Desperin itu di Semarang Kota, adalah konsep daripada usaha mikro kecil menengah itu yang berpusat pada manusianya, human centered, tapi dia harus mempunyai kemampuan untuk teknologinya tadi itu yang dikembangkan awalnya dulu oleh Jepang karena dia memakai industri 4.0 tadi yang sehingga konsekuensinya harus akan terbentuklah masyarakat yang 5.0 tadi, dan ini kita siap apa enggak. Nah, ini juga menunjukkan menyebabkan tantangan bagi kita itu. Kita nanti populasi tambah segala macam, ketika tambahnya populasi itu gimana kemampuan kita, kapasitas kita gimana. Kita stuntingnya aja masih sekitar 30% kan. Kemudian kemiskinan juga kita masih cukup tinggi. Nah, ini semua adalah menjadi pertanyaan atau menjadi beban kita untuk kita bisa melakukan dengan lebih sungguh-sungguh apa yang kita kerjakan nih Pak Yai. Tapi tak apa, karena ini duafa. Jadi duafa ya disitulah ada Allah Subhanahu Wa Taala kan. Jadi kita mendekati mereka dengan sungguh-sungguh dan insya Allah kita akan bisa keluar dari jebakan Batman untuk menjadi bangsa yang lebih mandiri lagi, kuat gitu. Tantangan utama itu adalah mengenai big data yang bisa kita simpan jadi closed loop, dikumpulkan melalui internet. Nah, itu yang orang sebut adalah di Internet of Things, itu IoT. Itu. Terus kan? Nah, status kambing domba di Indonesia nanti Prof. Dewi akan bicara itu. Kita punya jenis apa aja, mungkin nanti ada populasinya, endangered species ada juga, itu kambing gembrong dari Bali. Mengenai kuliner nanti Pak Bagio. Nah, ini yang ingin saya katakan bahwa prospek bisnis kambing domba itu untuk komunitas kita nanti yang bersenter pada masjid tadi itu sangat strategis karena dia urusannya dengan kurban, akikah, kuliner, itu tak bisa dilepaskan itu. Oleh sebab itu nanti dari Koperasi Demi Umat KDU tadi harus mempunyai task force yang bisa menindaklanjuti apa-apa yang kita bicarakan dari yang sekarang ini malam ini gitu. Karena sumbernya ada, demand-nya udah ada, kemudian konsumennya sudah ada, terus kemudian produsennya juga udah ada, tinggal dijahit aja. Gimana caranya? Task force ini harus kecil dan dia fleksibel jalan. Saya kira itu sebelum melanjut yang satunya lagi itu adalah tadi sudah ya pakan mengenai itu, kemudian ready to eat, jadi itu bisa disimpan demikian rupa, dia bisa dingin, tapi ketika dibuka di tempatnya itu bisa hangat. Itu ada teknologinya nanti dari Pak Bagio juga. Kemudian mengenai task force ini, dia memberikan jaminan kepada masjid dimanapun bahwa itu bisa di-franchise-kan gitu. Nah, kalau itu bisa dan profitable, maka saya kira pendanaan yang kita bicarakan kemarin mengenai Badan Wakaf Corporation ataupun Badan Wakaf Indonesia tadi bisa ikut andil di dalamnya. Gitu. Terus satu lagi hal yang tadi juga dari teman kita dari Koperasi Fakultas Pertanian Unpad,
Pak Yongki, mudah-mudahan Pak Yongki ada itu. Mereka berbisnis mengenai SPBU, dan SPBU itu juga disupport oleh desa-desa sekitar. Jadi bisa jadi sinergi dengan desa sekitar, membentuk rest area. Dan ini juga peluang untuk kambing domba tadi, pemasarannya maupun juga produsennya. Karena di daerah-daerah dari sini ke Bandung atau kemana itu masih banyak areal-areal yang banyak pakannya. Nah, ternak ini adalah pabrik. Dia bisa merubah rumput menjadi daging, rumput menjadi susu. Nah, pabrik ini harus kualitasnya yang bagus. Nah, dari saya itu Pak Mas Jabar, nanti ini dilanjut dengan Bu Dewi. Bu Dewi, monggo Bu Dewi. Silakan Bu Dewi. Ya, selamat malam Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya Waalaikumsalam hormati warahmatullahi wabarakatuh. para anggota pimpinan Ketua Pemberdayaan Ekonomi Umat, baik dari yang ada di Indonesia, yang ada di sini, dan tadi saya melihat ada Pak Limon dari Malaysia, dari Sabah dan Brunei. Selamat malam. Mohon izin saya ini mendadak diberitahu oleh Prof. Win untuk berkontribusi cerita, padahal saya yakin Bapak Ibu di sini lebih tahu dan lebih punya pengalaman dari saya. Tetapi karena diminta, insya Allah untuk umat, apa yang saya punya walaupun sedikit, alangkah baiknya kalau untuk berbagi ya. Sebelum saya share PPT yang mungkin Bapak Ibu sudah, itu mah sudah banyak lah, di lapang juga memang begitu. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, melanjutkan apa yang disampaikan Prof. Winugroho, maaf. Yang pertama adalah bahwa domba kambing di Indonesia, sentranya itu by statistik itu ada di 5 provinsi, yaitu di Aceh, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Nah, kenyataannya selama ini kawan-kawan terutama yang era Idul Kurban, kawan-kawan ini pada membeli dari Jawa Timur, dikuras Jawa Timur, Jawa Tengah, dikuras karena pasar yang paling besar di Jawa Barat. Nah, kalau setiap saat seperti ini, domba kambing, itu hanya saat untuk kurban. Belum nanti acara kuliner yang sudah banyak sekali ya marak untuk dikembangkan kuliner dari domba kambing ini. Nah, oleh sebab itu, sebetulnya 2-3 tahun lalu ya, Prof. juga tahu bahwa sudah ada roadmap dari kado kambing domba di Indonesia. Mungkin sayanya yang tidak tahu, itu hasil roadmap saya, ada draftnya, saya pun punya, tetapi kok tidak menggema begitu. Atau mungkin teman-teman HP DKI yang menggunakan dan sudah punya plan di mana sentranya, di mana artinya di mana sentra produksi, di mana sentra pembeli itu sudah tahu, dan di mana sentra breeding untuk memperbanyakkan dan fattening itu mungkin sudah tahu. Tetapi itu sangat baik, apalagi informasi itu kalau kita kumpulkan dalam bentuk big data seperti Pak Prof. tadi sampaikan, jadi itu sangat informatif ya. Di era sekarang itu harusnya kita buka laptop kemudian klik mana sih sentra domba. Nah, itu kelihatan semua ping 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 hijau semua misalnya. Mana sih sentra kambing ting 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 merah semua. Nah, tinggal yang para pebisnis kontak ke sana. Mungkin ke depan yang seperti itulah yang diimpikan. Nah, untuk mengurangi turunnya populasi karena hanya dikuras, dibeli saja tanpa banyak orang yang memikirkan di sektor breeding, ini akan atau harus menjadi perhatian ya, perhatian besar, bahwa sektor breeding itu walaupun membutuhkan dana lebih dibandingkan hanya fattening, tetapi ini akan menstabilkan dan menjanjikan bahwa domba kambing di Indonesia suatu ketika akan cukup dan bahkan bisa diekspor seperti cita-cita bersama ya. Dan ini semua merupakan
ranah ekonomi yang sangat menjanjikan ya. Dari segi breeding kami di tingkat lab atau riset itu sekarang tuh sudah banyak formula untuk menghasilkan dominan jantan atau formula untuk menghasilkan dominan betina ya. Kemudian formula untuk mempercepat kebuntingan lewat flushing begitu ya. Dan saya pun pernah diminta tuh bicara oleh teman-teman dari Basnas Jawa Barat untuk melihat seperti apa sih hasil teknologi flushing untuk anak-anaknya dan bagaimana keberlanjutan induknya itu sudah di-share juga. Nah, mungkin yang terakhir dari saya adalah bahwasanya pasar ya, pasar ini di hulu tuh pasar itu di samping kurban, kuliner, ekspor, dan sekarang yang mulai merebak katakanlah 5 tahun terakhir atau bahkan 7 tahun terakhir itu populasi kambing perah peternakan. Kalau Bapak Ibu melihat catatan statistik peternakan di Indonesia untuk padahal tipe kambing di Indonesia ada yang tipe perah, ada yang tipe pedaging. Nah, untuk tipe perah ini sebetulnya mempunyai nilai ekonomi yang kalau saya bilang lebih menggiurkan karena setiap hari kita akan mendapatkan uang seperti kita punya ayam petelur begitu ya dibanding punya ayam broiler. Kalau broiler mungkin 1,5 bulan sekali baru dapat sirkulasi dana, tapi kalau petelur tiap hari sama dengan kambing perah tiap hari dapat dana dan mungkin total populasi kambing perah di Indonesia itu makin tinggi, makin bertambah maksud saya dengan produksi yang juga menjanjikan. Namun sayangnya dorongan, kawalan dari pemerintah itu sangat minim. Saya melihat usaha para peternak kambing perah itu murni dari kantong sendiri dan dari kreasi sendiri dan mereka membuat asosiasi sendiri sampai memasarkan dari hulu sampai hilir. Memang sangat fight dan saya menyambut senang begitu ya ngobrol dengan kawan-kawan dari Aspenas atau teman-teman dari ada beberapa asosiasi untuk peternak kambing perah. Ini sangat menjanjikan dan ini nilai ekonominya itu bisa dirasakan setiap hari ya. Yang saya ketahui ada teman-teman di asosiasi peternak kambing perah itu mereka bisa dengan memiliki 40 ekor misalnya atau 30 ekor dengan rotasi ada yang laktasi, ada yang bunting dan ada yang kering itu mereka mendapatkan dana setiap hari dan cukup untuk membesarkan usahanya. Dari yang tadinya dijual fresh, dipasteurize, lama-lama dijual bentuk kering. Teman-teman Pak Alimon ini dari Malaysia sudah banyak yang menanyakan ke saya, mau dong susu bubuk kambingnya gitu, tetapi saya beritahu ke teman-teman yang di Jogja yang produksi itu dan mereka mungkin sudah berbisnis di antara mereka mudah-mudahan. Sebetulnya saya ada PPT tetapi mungkin tak perlu ya Bapak Ibu, tidak ada yang aneh lah di domba kambing itu. Kalau teknik budidaya, pakan ini memang mengambil porsi yang cukup banyak dari total biaya sehingga perlu diperhatikan. Saran saya untuk yang model breeding sebaiknya tadi punya lahan penggembalaan yang menurut Prof. Winugroho tadi memang kita tuh nebeng begitu ya, nebeng di teman-teman kehutanan, teman-teman pertanian begitu ya. Tapi ini harus karena akan membuat harga produksi lebih murah dibanding model dikandangkan dengan intensif. Walaupun pada saat-saat breeding atau saat-saat dia akan bunting, memang harus ada pendampingan khusus supaya bisa mengawal kebuntingannya sampai beranak. Mungkin ada teman-teman contoh di Kalimantan Selatan yang memiliki kambing-kambing tipe perah, tetapi karena tidak
apa ya, tidak biasa dan tidak ada, mungkin belum terciptakan pasar susunya, sehingga dikondisikan, diberi pakan dan dipelihara seperti tipe pedaging. Nah, ini yang membuat istilah bahasa kenaikan bobot badannya tidak bisa optimal karena memang tipenya tipe perah, sementara keluar susunya juga tidak optimal. Untuk tipe-tipe kambing tertentu, terutama tipe-tipe perah, walaupun kambing dwiguna, nah itu memang harus dikondisikan, diberikan lingkungan, diberikan pakan yang sesuai dengan tipenya, dan saya yakin itu akan memberikan keuntungan yang lebih dibandingkan dipelihara dengan salah manajemen, sehingga ke sana tidak, ke sini tidak, begitu. Itu masih ada, dan itu teman-teman dari Kalimantan Selatan juga sering kontak, melaporkan, gimana ya Bu, saya jadikan produksi susu tapi pasarnya belum terbuka. Saya bilang coba hubungi rumah sakit dan sebagainya, dan itu sangat-sangat menguntungkan. Saya melihat kawan-kawan di Jawa Barat ini banyak sekali yang mengusahakan itu. Kalaupun kambing potong seperti halnya domba, saya rasa itu tidak lain dan tidak bukan kuliner merupakan solusi pertama, kalaupun di hari kurban, dan kalau memang memungkinkan ya diekspor tadi ya. Tetapi kalau bicara ekspor tuh saya juga agak khawatir, populasi yang ada untuk memenuhi kebutuhan kurban di Indonesia aja masih, saya nggak bisa mengatakan kurang, tapi harganya setiap tahun naik terus. Tentunya dari peternaknya mungkin tidak terasa ya signifikan kenaikan ini, tapi di pembeli itu terasa sekali kenaikannya. Ada dua hal, pemain pedagang perantara atau memang populasinya yang makin sedikit. Nah, sehingga ini yang menjadikan kalau diekspor tuh bagaimana kita sendiri di dalam negeri masih kurang, kecuali semua sama-sama berusaha untuk meningkatkan populasi dalam rangka meningkatkan angka ekspor dan angka penggunaan di dalam negeri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sedikit, tetapi andai kata ada yang masih penasaran, misalnya ingin PPT, saya pun bisa share nanti sesudah atau lewat ketua atau lewat siapa nih, atau lewat Prof. Win Nugroho, mangga saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dewi, terima kasih. Ini menyinggung prospek bisnis kambing domba di Indonesia tadi, ya alhamdulillah. Kita teruskan ya ke Pak Bagio. Monggo Pak Bagio, kuliner Indonesia, melengkapi apa yang sudah diucapkan oleh Pak Bu Dewi dan saya sendiri. Monggo Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendapat undangan dari Pak Prof. Win, pembina saya, dan kebetulan juga adalah guru saya. Insya Allah kami dari Aliansi Kuliner Indonesia atau KULIN yang kebetulan pula videonya di-off-kan aja Pak Bagio. Videonya di-off-kan supaya suaranya kedengaran. Oh iya. Oke. Suaranya putus, Pak. Ya, dengar Pak ya, menyambut baik apa yang atau pasti putus Pak. Halo? Halo, sudah cukup. Oke, Pak. Ya, siap. Ya, intinya saya menyambut baik apa yang disampaikan Prof. Win dan Bu Dwi, bahwa ternyata kambing domba itu sekarang sudah bukan menjadi alternatif pengganti lagi dan sudah menjadi kebutuhan. Alhamdulillah kami dari Aliansi Kuliner Indonesia yang kebetulan pula legal, kita sudah berlegal dan kita mempunyai jangkauan dari Sabang sampai Merauke dan ada beberapa negara. Ternyata ada beberapa kelebihan dari kambing domba ini sehingga dicari oleh pelaku kuliner. Nah, ini adalah sebuah nilai tambah dari kambing jenis domba yang disampaikan nama Prof. Win.
Antara lain di bawah naungan kami ada beberapa restoran atau rumah makan dan catering serta beberapa industri yang membutuhkan daging domba. Nah, salah satunya adalah menunya seperti kita ketahui nasi kebuli, terus ada sate, terus ada juga kuliner etnik yang ada di beberapa di daerah. Rupanya mereka membutuhkan spesial daging domba. Dan ini adalah sebuah peluang yang menjanjikan bahwa ternyata domba itu dagingnya tidak kalah dengan daging-daging yang lain seperti daging sapi atau daging ayam dan yang lainnya. Di satu sisi tadi juga Prof. Dwi menceritakan tentang susu domba. Kita juga Aliansi Kulir Indonesia ini menaungi beberapa UMKM dan ada beberapa industri yang sudah membuat susu domba menjadi bubuk. Nah, kebetulan juga ada inovasi kreatif dari tim kami di bawah naungan kami dengan membuat domba bercampur sorghum. Dan ternyata menurut riset beberapa literatur yang kami baca, mereka dapat menurunkan stunting. Nah, yang selama ini menjadi kekhawatiran pemerintah karena tingginya stunting selama ini. Nah, ini juga menjadi peluang bahwa ternyata susu kambing ini menjanjikan untuk menurunkan stunting. Nah, Provin dan yang lainnya, jadi domba saat ini yang disampaikan tadi Hamar, sesuatu yang memang bukan jadi menu atau produk alternatif. Bisa kita majukan untuk bersama-sama bahwa ini adalah juga dijadikan menu utama. Gitu. Kami sendiri juga sudah beberapa kali menggaungkan dan melakukan demo masak dengan berbahan dasar kambing. Gitu. Dan ada contoh-contohnya yang di bawah naungan chef kami beberapa waktu lalu dengan teknik dan berbagai macam olahan, ternyata daging kambing dengan teknologi sistem aging, ternyata restoran-restoran senang dan mencari daging tersebut. Nah, sistem aging sendiri adalah sistem pelayuan sehingga daging itu menjadi empuk, dan kebetulan itu ada diciptakan oleh chef legendarisnya Indonesia, Chef Deddy Sukardin, dan syukur akhirnya restoran itu punya inovasi tersendiri bahwa tidak hanya dijadikan sate atau bahan olahan lain seperti chane atau gulai, tetapi mereka ciptakan steak etnik dengan ide kreatifnya steak etnik daging domba dengan sistem aging. Wah, ini nih menarik dengan ide kreatif dari kuliner dari para chef gitu. Nah, jadi dengan inovasi yang terbaru dari para chef dan teknologi pangan, akhirnya daging domba ini atau daging kambing menjadi banyak peminatnya. Dan insya Allah dengan inovatif dan ide-ide kreatif, nantinya petani-petani pun akan sejahtera ya Prof. ya. Dan akhirnya pula seperti biasa ya, prinsip ekonomi semakin orang membutuhkan, tentunya daging domba ini juga akan meningkat harganya. Itu mungkin dari kami dari Aliansi Kulir Indonesia, Provin. Ya, insya Allah kami siap support untuk para petani atau pelaku pangan yang lainnya untuk mengembangkan daging domba ini. Yuk kita sama-sama berpikir bahwa daging domba ini atau daging kambing bukan sebagai alternatif, tetapi menjadi produk utama. Itu mungkin Prof dari kami. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bagio. Jadi tadi ada 2 poin yang penting yang Pak Bagio katakan itu, bahwa
itu bisa mesejahterakan masyarakat peternak itu di dalam satu payung, hulu hilir tapi di dalam satu payung manajemen. Kemudian yang kedua, bahwa yang stunting itu kebanyakan kan adanya di umat kita tuh. Jadi kalau ini bisa murah meriah dimakan oleh masyarakat kita, ya insya Allah generasi ke depan kita stuntingnya jadi mitigasi, jadi berkurang itu. Demikian dengan Bu Dewi itu juga apa namanya pakai magot ya, magot untuk selain kambing domba juga untuk puyuh ya kemarin ya dengan Unida. Jadi banyak cara kita bisa mengurangi stunting pada masyarakat kita sendiri itu. Jadi komunitas di sekitar masjid dia menjadi sejahtera, menjadi kuat, kemandiriannya bisa terjamin kalau kebutuhan protein hewaninya terpenuhi dari kecerdasan otak itu. Nah, itu kemudian chef juga Pak Bagio itu banyak chef dan ini bisa dimanfaatkan oleh aliansi masjid kita nanti di mana-mana untuk cara masak. Jadi lokal juga, lokal spesifik. Jadi kalau nanti di NTB kayak apa, di Jawa Barat kayak apa, di Sumatera kayak apa, itu ada chefnya masing-masing yang sudah juga lolos tes oleh Pak Bagio. Nah, demikian Pak Mas Jabar itu yang kami coba paparkan. Mudah-mudahan nanti ada pembicaraan dua arah yang mudah-mudahan buntutnya nanti itu adalah adanya task force untuk membangun komunitas masjid tadi sebagai judul yang kita tadi, prospek bisnis kambing domba di komunitas industri halal UMKM 5.0 di kawasan itu tadi masjid. Terima kasih. Kami tunggu tanya jawabnya. Terima kasih Mas Jabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Pak Subiago, Bu Dewi atas ilmunya dan pengalamannya. Memang kita hal-hal yang sedemikian rupa ini tidak bisa kita kerjakan sendiri-sendiri. Seperti yang Prof. Vin katakan, perlu berjamaah dalam satu payung, dalam vehikel koperasi. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita nanti diskusi, silakan yang belum mengisi absensi untuk daftar hadirnya, dan Bapak Ibu yang bergabung untuk demi umat, koperasi Muhammad di vehicle kita nanti bisa hubungi juga call center agar kita berjamaah dalam membangun industri di komunitas maupun kawasan industri halal UMKM 5.0 dari hulu ke hilir. Silakan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika ada pertanyaan kami persilakan untuk raise hand terlebih dahulu. NTB, silakan Pak. Prof. Tamsil, silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Prof. Win, saya terlambat ikut gabung. Saya lupa tadi kerjaan lain, baru sadar udah hampir 25 menit jalan, baru masuk. Bayar pakai ayam taliwang nanti. Iya. Untuk kondisi Nusa Tenggara Barat, NTB Pulau Lombok umumnya, khususnya gitu, ternak kambing adalah merupakan suatu ternak yang sudah sangat memasyarakat bagi masyarakat. Hampir boleh dikatakan bahwa semua orang desa adalah ternak kambing. Tapi meskipun untuk kondisi sekarang ini adalah bukan setiap orang di desa itu memiliki kambing, gitu. Tapi paham sesungguhnya bahwa kambing itu adalah merupakan kultur daripada masyarakat desa di Pulau Lombok. Nah, berdasarkan kenyataan itu sesungguhnya kalau kita introduksi daripada usaha kambing ini di Pulau Lombok sesungguhnya adalah merupakan sesuatu yang sangat potensial. Tapi mungkin dengan sedikit sentuhan, saya pernah berkunjung ke kaki gunung di Sumedang. Ada kelompok peternak yang bagi saya luar biasa. Kalau udah salah namanya Pak Uga, ketua kelompoknya udah senior. Itu memiliki kambing perah. Menurut pengakuan beliau, untuk makan sekolah anak-anak keperluan sehari-hari saya tidak terpikir cukup dari kambing, dari susu yang susunya dipasarkan untuk konsumsi Bandung dan Jakarta katanya dia. Nah, kami panen raya manakala itu ada. Nah,
kami tertarik sekali untuk bisa mengintroduksi di NTB lebih-lebih dengan keberadaan daripada Koperasi Demi Umat ini, kita nanti bergabung di lewat masjid, kayaknya ini merupakan solusi bagi peternak di desa. Karena kambing tidak memiliki dia termasuk jenis ternak yang kemakan segala, ranting pun juga dimakan, sehingga tidak selalu membutuhkan makan yang terlalu khusus gitu. Meskipun mungkin untuk kepentingan yang untuk usaha yang betul-betul optimal membutuhkan perlakuan khusus. Nah, dalam kaitannya dengan hal tersebut, mungkin kami mohon nanti dari KDU untuk bisa kita bagaimana membicarakan kalau di Pulau Lombok khususnya bagaimana peternakan kambing ini, agar nanti betul-betul ini bisa berbasis di desa. Ini kelompok-kelompok yang sudah ada, peternak-peternak yang sudah ada, kita masuk ke mereka, kita gabungkan mereka ke masjid. Mudah-mudahan dengan itu yang jauh dari masjid bisa mendekat ke masjid, yang sudah dekat sama masjid bisa semakin dekat. Mungkin gitu Pak Puin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ambil langsung ya Mas Jabar. Jadi terima kasih Pak Ustadz Tamsil itu poinnya. Jadi karena memang Lombok itu rumahnya kambing juga di sana itu. Dan kambing itu adalah kolesterolnya itu lebih rendah dari ayam. Orang menyangka itu makan kambing nanti tekanan darah tinggi. Enggak, itu kolesterolnya rendah. Jadi memang kena black campaign ya Bu Dewi ya. Seperti kayak telur puyuh katanya kolesterol tinggi. Enggak tahunya terbalik kan. Itu sudah black campaign. Sehingga kita umat ini banyak makanan yang justru banyak 5P itu. Pengawet, pemutih, penyedap, pewarna, apalagi 2 lagi itu yang dari daging-daging import segala macam itu. Belum lagi mikroplastik lagi. Kalau dia pakai plastik itu sudah jadi radikal bebas, tidak baik untuk kesehatan. Nah, kembali ke Pak Tamsil, ada ide saya tadi. Karena rumah kambing itu ada di NTB ya Bu Dewi, selain dari Lampung sama Aceh itu ya, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Barat. Kita Pak Bagio bisa membuat ramuan makanan di sana itu sehingga jadi ready to eat, diproses demikian rupa, bisa melalui frozen, bisa juga melalui ada teknik tertentu itu yang bisa disimpan lama tuh sampai setahun lebih, sehingga bisa didistribusikan kemana-mana. Nggak perlu dikasih makan ketika transportasi. Tapi pengerjaannya Pak Yai ada di NTB, dijadikan Masjid NTB sebagai pusat kuliner untuk beberapa provinsi sekitarnya tuh. Gitu. Demikian juga nanti kalau ini sebenarnya berlaku untuk ternak yang lain tuh, baik kerbau, sapi, kambing, domba gitu, dan mungkin juga unggas itu puyuh dan macam-macam dilakukan oleh komunitasnya Pak Bagio kuliner tadi di lokasinya, sehingga transportasi bisa ditekan demikian rupa gitu. Dibikin makanan yang dibutuhkan tadi itu. Malah bisa tuker-tukeran, karena kalau dilakukan di Lombok kita bisa merasakan rempah-rempah Lombok, dilakukan di Maluku bisa rasakan rempah-rempah di Maluku, ada ikannya lagi tadi Pak Galib ditual, kemudian macam-macam. Nah ini bisa dilakukan oleh KDU tadi itu dengan melis siapa butuh apa, kapan, di mana itu tadi itu. Jadi big datanya yang Bu Dewi garis bawahi tadi, kita lakukan secepatnya oleh orang yang bersangkutan. Kalau kesulitan SDM kurang siap, Bu Dewi nanti bisa memberikan saran staf beliau yang setengah siap untuk membantu kita, karena ada tugas lain di PP dan sebagainya itu. Gitu juga nanti dari UNRAM, saya yakin Pak Tamsil juga pasti punya staf yang bisa dimobilisir untuk big data tadi. Penting, close loop, sehingga tidak bocor kemana-mana data. Terima kasih Pak Tamsil. Monggo Mas Evar. Atau Bu Dewi mau nambahkan Pak Bagio, masak di NTB tapi disebarkan seluruh Indonesia. Monggo Pak Bu Dewi atau Pak Bagio. Silakan. Bu Dewi atau Pak Bagio ada tambahan? Ya, sedikit saja dari saya. Jadi Pak Ustadz Tamsil, saya dengan mahasiswa S3 sedang membuat percontohan mengumpulkan data di Jawa Timur terkait bisnis kambing perah. Jadi kita ingin lihat populasinya, pasarnya di mana, kemudian produksinya, kemudian
keberlanjutannya. Nah, mudah-mudahan tahun ini jadi. Kalau tahun ini jadi di dalam bentuk sistem, nanti akan di-share bersama-sama. Monggo untuk artinya diadopt sistemnya untuk bisa diletakkan di NTB atau di provinsi yang lain. Tapi ini satu hal yang menarik bahwa saya ke NTT kebetulan sedang ada pekerjaan stunting di sana. Di sana nggak ada domba ya Bapak, dilarang masuk nih. Punten siapa yang dari NTT? Ternyata domba itu tidak diperkenankan masuk di NTT. Ya. Bolehnya kambing ya Bapak ya. Memang di NTB kan pusat sapi Bali, Bu. Sehingga karena sapi Bali dengan domba bermasalah sehingga iya, betul. kebijakan tidak boleh pengembangan domba begitu. Iya. Jadi cocok kalau diberi susu kambing tadi ya, karena saya pikir karena mau tadinya domba, karena tidak boleh, jadi sekarang stunting kita beri telur. Telur cukup bisa mengangkat juga. Telur kayak vitamin A. Ya. Monggo, maaf agak menyimpang sedikit. Silakan. Ya. Pak Bagio masih ada kah? Ini lagi buka restoran ya Pak Bagio. Kita rebut dari Jawa Tengah ini. Pak Bagio. Iya benar. Ya, siap Prof. Itu. Siap Prof. Jadi tadi saya nimpali Pak Tamsil itu bahwa kan banyak domba di sana kan. Rempah-rempah juga banyak kan. Cabai juga bagus. Kambing yang banyak Prof. Kalau domba agak kurang. Karena persoalan sapi Bali itu yang tidak bisa. Apa. Jadi ada sapi Bali, ada kambing, kemudian ada rempah-rempah macam-macam itu oleh Pak Bagio kan bisa dibikin makanan kan, ready to eat itu, yang bisa didistribusikan ke seluruh Indonesia Pak Bagio, betul nggak? Ya, Prof. Kita juga dengan Aliansi Kulir Indonesia yang sudah punya beberapa perwakilan di daerah, Korwil dan Korda. Itu juga kita punya ide-ide kreatif, Prof. Gitu. Selain tadi kita punya chef sekitar 150 lebih di pusat dan di daerah juga ada. Dan alhamdulillah saya bersama Gerakan Desa Emas juga sudah membuat ide kreatif namanya Parampah. Paracik Rempah Indonesia. Di mana rempah yang merupakan kearifan lokal Indonesia yang dulu menjajah harus memiliki nilai jadi auditor CHSE melihat cik rempah menjadi minuman berkelas gitu, Prof. Jadi minuman tersebut dihargai lumayan tinggi karena dengan keahliannya dia meracik rempah-rempah tersebut, dan ini lagi mau kami gaungkan, dan insya Allah akan hadir terus ide-ide kreatif dari Aliansi Kulir Indonesia untuk inovasi-inovasi pangan, di mana kami juga punya tim ini, Prof ya, dari beberapa ahli dari BPPT, termasuk dari beberapa institusi, dan dengan Gerakan Desa Emasnya di desa-desa itu akhirnya nanti akan bukan hanya sekedar rempah-rempah tuh hanya dijual begitu saja yang tidak punya nilai, tapi kita kembangkan menjadi nilai tambah, dan akhirnya apa yang kita miliki dengan kearifan lokalnya dikenal secara nasional dan dunia gitu. Nah, ini ide-ide kreatif yang lain. Terus untuk daging domba juga Pak, kambing itu juga kok setelah saya mendengar Prof Win presentasi juga saya punya kepikiran ide-ide kreatif di mana saya pernah melihat binaan kami dengan proses pengalengannya yang luar biasa, yang tadi dijelaskan nama Prof Win juga bertahan sampai bertahun-tahun, dan rupanya itu ide kreatif itu saya baru teringat pernah di Yogyakarta tuh ada sebuah UMKM yang mencoba seperti ini dan diekspor ke New Zealand gitu. Dan ini ide kreatif ini akhirnya diikuti oleh UMKM yang lain dengan sistem pengalengan. Dan juga rupanya juga saya pernah mendengar bahwa daging kambing itu atau domba itu punya sebuah nilai yang lebih daripada daging yang lain, dan itu mestinya kita bisa angkat ya Prof ya, untuk produk-produk kuliner yang lain, dan dengan ide kreatifnya akan
akan menjadi sesuatu yang unik dan akhirnya diminati gitu, Prof. Nah, itu mungkin untuk khusus rempah yang tadi diinformasikan, saya siap untuk support karena sekarang konsepnya lagi kami godok, Prof. Jadi nanti rempah-rempah itu next akan lebih bernilai, seperti akan hadir rempah itu bukan hanya sebagai minuman tambahan atau minuman iseng, tapi sudah mirip seperti kopi. Kalau kopi itu kan bartender, Prof. Nah, Tidak kedengeran, Pak. kalau halo, Tidak ya, kedengeran. tadi dulu Pak. Ya, kedengeran. Kedengeran. Dengaran, Prof? Kedengeran. Ya, sudah. Ya, kayak ulangin lagi. Kalau selama ini kalau minuman berkalori itu ahlinya disebut bartender. Nah, terus lanjut kalau kopi itu barista. Nah, Indonesia harusnya punya namanya Paracik Rampah Indonesia, di mana konsep ini sedang kami godok dan kami siapkan dengan Dr. Aris Mufti, sahabat kami dari Gerakan Desa Mas. Jadi nanti potensi ini akan membawa Indonesia punya nilai tersendiri. Nah, itu dari kami, Prof. Dan tadi support dari teman saya di daerah ya. Itu, Prof, dari kami. Terima kasih. Terima kasih Pak Bagio. Pak Alimon dari Selangor ada komentar kah? Do you have any comments on that, Pak Alimon? Komen itu tentang kuliner. Dengar ya, Pak? Dengar ya. Tentang kuliner. Di Indonesia ini sudah ada juga makanan yang basiskan kambing, ya, daging kambing. Dan daging kambing ini agak mahal karena memang dibandingkan dengan ayam lebih mahal daripada kambing. Jadi kalau contohnya sate kambing itu nilainya lebih, kalau satu tuh RM1.50, kalau ayam tuh RM1 begitu ya, mahalnya begitu. Jadi di sini sudah bangun satu bukan industri tapi macam popularity ya, di mana dipanggil daging kambing perap. Daging perap ini diperap-perap dengan rempah, kemudian di rempah-rempah itu adalah spesifik rempah itu saya pun tak ini, dan kemudian di wrap dan disealkan, kemudian dijual di merata Malaysia, ya. Biasanya di frozen kan, dibekukan, ya, dibekukan. Jadi kemudian disebarkan seluruh Malaysia untuk dijual. Dan daging perah ini sudah menarik perhatian ramai konsumer sudah minat, dan ada juga warung-warung yang jual, ada juga restoran yang jual daging kambing perap ini. Nah, satu masa dulu kambing boer menjadi pilihan. Tapi akhir-akhir ini boer ini agak terlalu besar dan terlalu mahal, dan banyak yang tidak mampu untuk membeli kambing boer ini untuk tujuan akikah atau tujuan korban dan sebagainya, kan. Tapi masih ada lagi peternak boer, dan kambing boer ini biasanya dijual untuk dibuat macam kalau ada pesta-pesta dijual sebagai kambing panggang yang besar tuh, ya, atau kambing golek dipanggil, ya. Dan jadi kalau dalam kambing golek begini, jadi kalau ada orang-orang yang mau buat party ataupun keramaian besar, jadi biasanya ditempah. Dan katanya seekor kambing golek begitu boleh mencecah sampai RM2.000, ya, siap dimasak, siap disediakan untuk ini, ya, untuk tetamu. Dan selain daripada itu, kambing yang populer sekali untuk akikah dan untuk korban adalah kambing yang kecil itu, kambing kacang, yang agak sama juga macam di Indonesia itu. Kambing itu agak populer karena kambing begitu jualannya lingkungan dalam RM500-600, ya. Tidak begitu mahal. Kalau boer tadi sampai RM1.500 satu ekor, ya, jadi mahal sangat, tidak mampu. Jadi ini lebih populer, dan banyak peternak sudah mula menternak balik kambing-kambing kacang, kambing-kambing biasanya banyak kambing kacang yang dah disilang dengan lain-lain punya
baka atau bangsa. Jadi itu yang populer sekarang ni. Nah, terkait dengan kambing susu atau kambing perah, biasanya kambing perah ini memang khusus untuk susu, dan biasanya bangsanya adalah Saanen. Saanen itu agak populer. Ya, Saanen itu agak populer. Walaupun kalau di Indonesia itu PE juga diperah ya, tapi Saanen ini banyak susunya. Dan kalau ladang susu itu menghasilkan susu, dia juga menjual anak yang betina itu sebagai untuk pengeluaran susu. Dan kalau yang jantan itu dijual sebagai daging. Ya. Tapi yang ini agak banyak juga nih, kerana ada juga peminat susu kambing, kerana susu kambing ini dikatakan bagus untuk pencernaan dalam, kalau kanak-kanak yang tidak boleh minum susu sapi, susu kambing ini bagus untuk kesihatan. Kalau ada yang glukos intolerant dan sebagainya juga begitu ya. Jadi ada juga marketnya, ya, ada juga marketnya untuk susu kambing ini, dan biasanya susu kambing ini dijual dalam bentuk fresh, bermakna biasanya selepas diperah, dibotelkan atau dipasteuriskan kemudian dipasarkan direct. Jarang dibuat benda-benda lain. Kalau di Jogja itu ada juga dibuat gulaan-gulaan ya, ataupun manisan-manisan dan sebagainya. Ada saya lihat begitu, tapi di sini tidak dijual sebagai itu saja. Tapi ada juga yang buat macam yogurt ataupun macam apa dipanggil itu kefir. Kefir itu macam minuman campuran yang ada perasa. Jadi begitu ada juga. Jadi yang terkait dengan domba, bilangan domba di Malaysia ini tidak begitu banyak, dan domba pun yang paling popular sekarang ini ada domba Dorper. Kerana Dorper ini juga kegunaan dia untuk daging panggang, untuk daging perap. Dorper ini bagus sebab dia tidak begitu besar macam boar, jadi mampu dibeli oleh ini kan. Dan tapi domba ini tidak menghasilkan susu. Jadi di Malaysia ini belum ada lagi ladang yang menghasilkan susu domba, ya. Tapi waktu saya di Iran dulu memang banyak domba yang saya melawat, ladang-ladang domba itu yang memang domba itu diperah untuk susunya, walaupun sedikit, tapi sebab satu ladang itu ada 1000 ekor. Jadi kalau satu ekor itu 300 mil, 200 mil, kalau ada 1000 ekor diperah banyaklah juga dapat ya. Jadi begitu. Jadi belum ada lagi domba yang ada di sini pun itu untuk banyaknya untuk daging. Daging, dan domba sekarang ini domba yang asli di Malaysia ini agak sudah hampir pupus. Jadi yang tinggal di banyak domba Dorper, ya, Dorper yang diternakkan oleh ini. Dan Dorper ini diimpor dari Australia, ya, diimpor dari Australia, dan ada pengimport di sini memang setiap 2-3 bulan sekali dia akan mengiklankan, publicizekan, mengatakan ada domba datang daripada Australia sebanyak berapa ratus ekor, siapa anda sila booking gitu ya. Dan salah seorang itu yang Haji Ridwan yang ada kontak bapak tu, dia pun mengimport gitu juga. Dan ada juga teman saya macam Dr. Azhar tu, dia mengimport juga ini. Begitu juga ya. Jadi tapi saya heran juga kan. Saya waktu saya di Makassar dulu, enak sungguh saya makan kondro bakar. Aduh, kambing bisa tak dibuat kondro bakar begitu? Kalau kambing bisa dia agaknya, saya tak tahu. Mungkin kalau kambing agak dapat dijadikan macam kuliner, macam kondro bakar itu mungkin agak lebih murah daripada kondro bakar yang dari sapi Bali itu. Ya. Memang enak. Itu yang saya paling ingat sekarang ni. Kalau sekarang mesti makan itu. Begitu aja Pak, sedikit daripada saya. Kalau ada apa-apa pertanyaan bisa juga lah kalau nak tanya lain-lain. Nanti nomor Pak Alimun ya di chat ya. Mungkin ada teman-teman yang mau chat lebih lanjut nanti Pak Alimun. Ya ada. Terima kasih. Sama. Mas Jabar itu jadi ada yang mau nambahkan nggak Bu Dewi atau Pak Bagio? Tadi ada pertanyaan dari Pak Gunawan, Prof. Silakan mungkin Pak Gunawan Mulyono ingin menyampaikan langsung. Baik, terima kasih kesempatannya Pak Jabar. Ya, ini menarik tadi yang disampaikan Prof Win dan Bu
Profesor Dewi ya. Jadi ya saya memang nggak berkecimpung di kambing, tapi kebetulan banyak di udang gitu ya. Artinya kita melihat bahwa pengalaman saya di udang menyatakan bahwa ya kita bisa memproduksi lebih banyak dan bisa lebih besar. Indonesia kan potensi seperti di udang, kelapa sawit gitu kan. Tadi saya melihat presentasinya Prof. Win, kepikiran bahwa kenapa kambing nggak didesain untuk menjadi nomor 1 di dunia gitu. Artinya memang NTB ataupun daerah-daerah lain mungkin saya pikir punya lahan yang cukup luas. Kemudian tinggal kita mempunyai sistem mungkin pembibitannya gitu ya. Dan yang bagus, kalau di udang itu ada hatchery-nya, kemudian ada yang peternaknya yang harus dikembangkan. Kalau ada petambak ya, kalau di udang itu kan hatchery-nya disiapkan, sistem disiapkan, sehingga secara konsepnya memang konsep secara besar gitu, bahwa kita negara besar yang mungkin bisa jadi potensi nomor 1 di dunia untuk kambingnya. Nah, kira-kira menurut Prof. Win di mana ya benang kusutnya di mana sehingga kita bisa berpikir menjadi nomor 1 gitu. Saya kira kalau pasar mungkin akan banyak ya, tapi kalau bagaimana kita bisa mendesain untuk kita menjadi nomor 1 di dalam produksi kambing apapun ya. Mungkin pertanyaannya itu, Profesor Bin. Terima kasih Pak Gunawan. Jadi ini sebenarnya udah didahului oleh Belanda. Belanda itu industri sapi perahnya di atas laut tuh, di dekat pantai itu. Karena mereka juga bisa membuat makanan ternak melalui barley itu yang 2 minggu kemudian digulung kasihkan kepada sapi perah. Nah, ide-ide terobosan seperti itu sebenarnya bisa kita lakukan juga. Kalau di darat itu kita berhubungan dengan peternakan rakyat yang kecil-kecil, kita bisa melakukan yang agak sedikit medium atau jumlah ribuan itu di pantai justru. Karena di pantai itu ada sinar matahari macam-macam. Teknologinya ada, persis kayak vertigasi. Di Malaysia itu vertigasi begitu rupa sehingga bisa menghasilkan bawang, menghasilkan cabai macam-macam di tempat yang bekas tambang. Nah, di kita tuh banyak bekas tambang nggak dipakai, itu bisa dipakai. Selama ada sinar matahari, selama ada nutrisi, dia bisa menghasilkan. Demikian juga kalau kambing tadi dipelihara dimanapun juga, termasuk di atas laut tadi, yang terbatas itu seperti kayak di Belanda, dia bisa hidup di sana dengan manajemen, dengan teknologi 4.0 tadi. Nah, kena di situ. Gitu. Tapi kalau diberikan ke masyarakat, kadang-kadang ada yang 1.0, ada yang 2.0, masih seperti itu, dan kita butuh waktu untuk mematangkan ini tadi. Makanya SDM yang akan kita bina itu 1.500 itu memang itu pekerjaan yang luar biasa. Karena dari pengalaman saya mengajar di Bogor itu, dari 40 yang lolos daripada kriteria yang saya bangun itu hanya 2 itu. Jadi kalau kita membutuhkan 1.000 orang SDM yang handal, ya berapa banyak orang yang harus lewat situ. Kecuali kalau kita mau ambil apa adanya. Nah, oleh sebab itu saya sambut tadi Pak Gunawan. Mudah-mudahan nanti ada waktu dengan Pak Yai, kita bisa duduk sama-sama membangun skema tadi, Bu Dewi, Pak Bagio, membangun industri persis kayak judulnya, jadi prospek bisnis kambing domba di komunitas tadi, tetapi dengan industri 4.0 yang menciptakan masyarakat 5.0 tadi. Gitu. Itu Mas Jabar. Terima kasih. Terima kasih. Yang lainnya, Bapak Ibu, silakan jika ada pertanyaan dari Pak Muhammad Bima. Silakan Pak. Sudah resen. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya Prof. Win, kemudian kepada Bu Dewi dan Pak Bagio ya, sangat menarik. Kebetulan saya ini Prof. Jadi saya ini S1 saya adalah ilmu tanah UNS dan S2 juga, tapi sekarang saya berkecimpung ternak kambing gitu. Nah, memang dari apa yang
setelah saya terjun, saya tekuni dari apa yang disampaikan Bu Dewi tadi memang betul ya. Jadi kambing itu dan domba itu tiap tahun harganya naik. Boleh jadi memang itu karena persediaan, tapi boleh jadi memang karena kurs itu kan apa ya, tidak statis ya. Jadi boleh jadi itu juga memang karena kenaikan itu juga karena kursnya juga naik terus. Kemudian betul tadi yang disampaikan Pak Alimun, di Indonesia itu kalau domba itu yang perah itu memang saya belum pernah nemu. Kalau perah itu rata-rata PE yang pernah saya temukan, terus sapera atau sanen peranaan, kemudian Jawa khusus susu yang kemudian disilangkan dengan PE itu namanya Bligon. Nah itu memang susunya banyak. Tapi kalau untuk domba memang belum. Nah, mungkin saya menanggapi sekaligus ada pertanyaan sedikit Pak untuk Pak Win ini, Prof Win. Karena gini Pak, di masyarakat itu sebenarnya sudah banyak kreasi-kreasi, tapi terkendala masalah mungkin kalau saya sendiri pengalaman itu masalah fulus ya Pak, masalah biaya. Jadi untuk pengembangan melebarkan sayap itu yang jadi masalah. Tapi kalau untuk produk itu ya, saya keliling di pasar-pasar se-Jawa Tengah, itu produk bagus-bagus. Dari farm saya sendiri itu pernah itu peranaan dari bur kawin senduro itu 130 kilo, itu pejantannya. Kemudian sekarang yang baru kami AP 105. Saya rasa itu produk tidak ada masalah sebenarnya. Cuman tadi untuk ke arah apa ya? Ke arah untuk melebarkan sayap ke arah itu fulusnya Pak yang tidak ada. Kemudian untuk konsumsi ya. Konsumsi ini sekarang crash dengan ini Bu. Kan banyak kontes kambing ya. Kontes kambing itu pun harganya kalau lebih tinggi dari kambing konsumsi ya pasti dijual ke kontes. Karena penggemar kambing itu banyak sekarang. Dan kontes itu macam-macam, ada bur, ada PE, ada kelas PE pun ada senduro, kali gesing, ada apa namanya domba Texel, merino segala macam. Otomatis kambing yang untuk pedagang itu pasti kan orang akan cenderung fokus larinya ke kontes karena lebih menjanjikan begitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Bima dari mana Pak? Baik. Pak Bima tadi dari mana Pak Bima? Pak Bima Gegana Sakti tadi dari daerah mana? Saya dari Semarang, Jawa Tengah, Pak. Oke, dari Semarang, Jawa Tengah. Nomor HP-nya Mas Jabar, nanti kalau bisa Mas Bima. Oh iya, nanti hubungi saja call center Pak Bima, nanti WA saja ke call center. Silakan Profin kalau mau langsung nanggepin. Ya, itu salah satu guru di mana nanti SDM bisa berguru ya di tempatnya Pak Bima tadi itu, di Semarang itu. Karena beliau dari UNS saya mengerti di situ dosen-dosennya juga banyak yang mumpuni pembinaan pemberdayaan petani, peternak di situ. Sehingga nanti bisa berguru langsung kepada pelakunya di lapangan. Gitu. Okay. Ya, kita lanjutkan. Mungkin nanti bisa ditanggapin sama ketua komisi juga ketua KPU KPI di akhir tentang tadi permasalahan sebenarnya produknya itu nggak masalah, tapi kita mau ekspansi ini perlu pendanaan. Nanti mungkin kita akan jahit-jahit peluang-peluang yang ada di Demi Umat dan kita sampaikan ke teman-teman anggota. Baik, langsung ke yang sudah resen, Pak Ustadz Kiai Imam, silakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya ikut-ikutan punya pengalaman sedikit. Jadi
di pesantren yang tidak begitu besar tapi tempatnya lumayan bagus di Rumpin, daerah Bogor. Kita memiliki sekitar tiga kandang besar gitu ya. Isinya sekitar 300 kambing. Nah, ini kambing setiap kali Idul Adha ya habis. Bahkan sebelum Idul Adha, sebulan sebelumnya itu sudah dipesan orang, kemudian harganya tentu lebih murah daripada ketika hari-hari Idul Adha. Tapi memang kita mensuplai ke banyak tempat dengan jumlah sekitar 600 kambing. Itu kambing yang diuntukkan untuk untuk kurban. Tapi ada juga kambing domba ya, domba untuk yang dikonsumsi harian oleh pedagang-pedagang sate yang di bawah 3 bulan maupun yang di bawah 5 bulan. Dan tentu juga ada yang kambing-kambing kita siapkan untuk bagi mereka yang butuh untuk akikah dan sebagainya. Nah, keuntungan dari kita karena ini pesantren, jadi mereka yang akikah kita tanyain apakah akan disembelihkan dan dimasakkan atau terima beres atau terima dagingnya utuh. Nah, ketika terima dagingnya utuh, maka misalnya ada 2 atau 3 kambing yang disembelih, yang makan kambingnya, makan kepalanya itu dan kakinya itu adalah santri-santri. Jadi santri-santri juga langsung terbantu secara langsung. Nah, yang jadi catatan adalah bahwa pakannya itu masih lumayan susah untuk kita dapatkan. Kita mengambil pakan dari Solo dan dicampur dengan rumput-rumput dan sekarang itu ada yang menawari untuk rumput pakcong kalau nggak salah. Tapi memang lokasinya kurang memadai untuk kita memiliki rumput itu. Jadi ya belum nyambung secara keseluruhan untuk memiliki sebuah jaringan yang sempurna untuk kambing dari pakannya, kemudian dari kambing kecilnya atau kambing indukannya juga belum memadai. Tapi ini sudah di pesantren. Jadi dengan demikian meskipun kecil, produksinya juga tidak begitu banyak, tapi kayaknya untuk menghidupi pesantren itu sudah lumayan bagus. Nah, yang jadi pertanyaan adalah kita belum memiliki sarana-sarana atau bahkan boleh dikatakan apa ya? Jadi model masaknya itu ya. Ya mungkin dari Pak Bagio tadi mungkin bisa menanggapi. Model masaknya ya hanya sekedar seperti model biasa aja, mungkin dibikin gulai, dibikin sate, dibikin ya hanya itu saja, nggak ada yang lain-lain. Sementara ketika kawan-kawan di kantor karena komunitasnya komunitas Arab itu dibikin kambing guling, dibikin macam-macam lah gitu kan, dan rasa-rasanya sangat enak sekali, tetapi kok yang memasak rata-rata hanya keturunan Arab begitu loh. Jadi mereka potongan-potongan besar itu hanya dikonsumsi oleh komunitas orang-orang Arab. Sementara kalau kita memasak itu potongannya potongan yang kecil-kecil sekali. Satenya pun sate kecil-kecil banget. Jadi memang sangat berbeda antara cara masak orang Arab, meskipun ya yang tukang masaknya itu orang Indonesia, tapi caranya cara orang Arab dan cara kita. Jadi saya kira untuk mengolahnya itu kita perlu banyak belajar, terutama yang boleh dikatakan terbuang seperti kepala dan kaki itu selain dibikin sop itu dibikin apa? Saya kira itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Langsung Prof silakan. Ya, terima kasih Pak Ustadz.
Imam, itu kalau mengenai apa namanya cara masakan itu kan ada 150 chef yang kita yang pada kita tuh di kuliner Indonesia itu. Nanti Pak Bagio bisa nambahi ya. Tapi saya ingin menggarisbawahi mengenai kesulitan pakan tadi itu terkait juga dengan Pak Gunawan tadi. Jadi kalau kita ada di lokasi tertentu, tetapi kita juga bisa apa namanya sinergi dengan misalnya kayak masyarakat singkong Indonesia itu dia ada limbah, bukan limbah, hasil samping yang bisa dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Nah ini ahlinya ada juga ini Pak Ahmad Subagio dari UNED Jember. Udah resign, beliau bisa dibuka Pak, bisa komentar Pak Bagio. Pak Bagio juga namanya Ahmad Subagio. Silakan Pak Ahmad Subagio, silakan. Terima kasih Prof. Alhamdulillah bisa gabung ini. Menarik memang kalau kita bicara tentang kambing begitu ya. Jadi saya pernah punya proyek menggabungkan singkong dengan domba. Gitu. Dan alhamdulillah memang berhasil. Cuma problemnya memang ada beberapa titik ya, terutama. Nyuwun sewu, mic-nya mungkin bisa didekatkan supaya lebih jelas. Oke. Halo, sudah jelas nggih? Monggo. Ya, mohon maaf. Jadi kita pernah punya apa namanya proyek dengan Australia terkait menggabungkan singkong dengan domba pada waktu itu, dan alhamdulillah memang berhasil begitu ya dari konteks itu. Tapi ada persoalan yaitu trust bisnisnya memang ada problem di situ. Nah ini yang nanti ingin saya apa namanya juga mungkin berikan masukan. Yang pertama adalah tadi pakan ya. Saya apa namanya Pak Ustadz Imam tadi yang barusan cerita tentang pondok pesantrennya itu menunjukkan bahwasanya potensi kambing untuk peningkatan ekonomi umat itu luar biasa. Saya yakin itu bahwa kambing ini salah satu apa namanya potensi yang memang harus diseriusin oleh umat untuk kemudian bisa mendorong ya, baik itu pondok pesantren maupun para duafa begitu ya. Jadi ada banyak program yang saya lihat, saya ada di Jember kebetulan, ada banyak program yang mengaitkan duafa dengan apa namanya dengan kambing, dan alhamdulillah beberapa titik adalah sukses gitu ya, tergantung duafanya seperti apa. Nah, kalau lihat itu yang mesti dilakukan, katakanlah tadi ya, ada Ustadz Imam tadi yang luar biasa. Pondok pesantren tadi end to end harus dipikirkan Pak Yai gitu ya. End to end itu artinya supply chain dari hulu sampai hilirnya itu mesti dipikirkan. Tadi misalnya permasalahan yang pertama, kalau melihat tadi ya, ini persoalan pertama kan pakan begitu ya. Nah saya kalau bilang pakan kambing, paling baik ya Bapak sebenarnya bisa tanam singkong dalam memang dikhususkan bukan untuk makan gitu ya, bukan untuk makan orang tapi untuk pakan. Jadi kita punya beberapa teknologi yang kemudian kita menanamin singkong itu dalam jarak rapat dengan varietas yang bagus, diambil daunnya memang untuk pakannya kambing, daun, batang hijau dan kemudian umbinya. Jadi bisa dipanen sekitar 6 bulan sampai 7 bulan itu sangat cepat, dan itu bisa diairi terus begitu. Jadi tidak dibiarkan itu agar kemudian biomasanya tumbuh dengan cepat. Nah itu bisa dengan mudah kita dapat itu. Jadi proteinnya kan tinggi sekali untuk di daunnya, dan energinya bisa diperoleh dari tangga. Nah kemudian yang kedua adalah end to end-nya adalah pasar. Begitu ya. Saya tadi ada Pak Bagio yang sudah bagus sekali begitu ya. Tetapi menurut saya karena ini pesantren ya, kalau kemudian didorong punya industri N-nya yang berupa kemudian frozen food ya. Frozen food sekarang kan ngetren sekali ya. Frozen food jangan kaleng begitu ya. Memang frozen food pakai teknologi pot sangat murah itu murah sekali pots itu. Jadi pots itu kan kita cari nilen, plastik nilen yang tahan temperatur begitu ya. Jadi bisa direktot begitu. Jadi Bapak bisa buat itu, kemudian bisa dibukukan, dan dengan begitu bisa didistribusikan dengan mudah kemana-mana. Mau dibikin apa saja bisa begitu.
Nah ini yang mungkin bisa diajarkan oleh ahlinya teknologi tadi sehingga pondok pesantren kemudian bisa mendapatkan. Nah dengan end-to-end tadi maka pondok pesantren akan mendapatkan sudah bahan baku pakannya murah, kemudian jual dia sampai ujungnya sekali begitu. Nah ini akan menambah nilai tambah yang luar biasa. Jadi mungkin itu ya saran saya. Jadi saya berharap Bapak ini bisa sukses lah untuk umat begitu sehingga seperti yang diharapkan oleh Prof. Win dan para ustadz tadi, para yai, apa yang kita bicarakan ini bisa bermanfaat. Demikian, terima kasih, mohon maaf. Terima kasih Pak Bagio. Monggo Mas Jafar. Terima kasih. Mungkin sudah terjawab ya dari Ustadz Imam, Pak Suparjo. 5 menit lagi kita akan menuju ke jam 21.30. Jika ada masih satu pertanyaan atau diskusi, silakan Bapak Ibu. Izin boleh? Silakan Pak. Muhammad Pak Andi. Ya, dari Andi Lempong dari Nunukan, Kalimantan Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para narasumber, Pak Profesor, dan seterusnya peserta Zoom meeting malam ini. Saya dari MUI Kabupaten Nunukan, Pak. Terus saya sangat tertarik dari Jawa Tengah tadi itu yang sesungguhnya sudah berhasil budidaya, tetapi mengembangkan, namun ada keterbatasan dari faktor pendanaan. Begitu ya kalau saya tidak salah. Saya mau sarankan kalau bisa, kita ini kan permodalan ada disuplai dari masyarakat ekonomi syariah, MES, yang dibawa Kementerian BUMN. Itu lagi gencar membina pengusaha-pengusaha kecil agar bisa tumbuh dan berkembang. Nah, saya pikir dia juga sudah ibaratnya peternak kambing itu sudah pandai, sudah punya ilmu, tinggal itu. Saya kira kalau memang sudah potensial, itu juga ada namanya kredit kur itu untuk rakyat di bank dengan bunga sangat rendah. Memang untuk pengusaha kecil. Jadi mungkin itu bisa difasilitasi ke bank-bank yang bisa memberi kur. Di sisi lain ada juga namanya CSR dari perusahaan-perusahaan itu banyak. Di situ mungkin bisa difasilitasi dari perguruan tinggi kah, dari majelis ulama kah, dari mana-mana yang tentu di sini kita perlu sinergi. Itu dari saya untuk permodalan. Kemudian untuk pakan tadi, ada yang menanyakan pakan, apakah kira-kira pakan itu kalau di Kalimantan Utara itu Pak, banyak sekali yang namanya bungkil kelapa sawit itu dengan subsoil yang sumber atau salah satu sumber pakan ternak sapi. Saya pikir kambing juga bisa makan itu kalau misalnya boleh. Tentu kita akan cari solusinya. Saya kira itu, terima kasih dua hal yang saya bisa sumbangkan malam ini. Kalau berguna karena Allah, karena tidak, itulah kebodohan saya. Demikian, terima kasih. Saya kembalikan kepada host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Andi Lempong dari MUI Nunukan, masukannya luar biasa. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait permodalan sebenarnya yang sudah disampaikan oleh Ketua Koperasi atau Ketua Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat, bahwasanya potensi dari umat itu besar sekali dari dana-dana sosial, sedekah, wakaf, zakat, infak, wakaf. Kalau kita mengenal tentang wakaf produktif, kita mengenal tentang zakat produktif, nah, lebih baik juga nanti ada yang namanya sedekah produktif. Di sedekah dari umat, kita sudah melakukan berbagai diskusi dengan Gerakan Wakaf Indonesia GWI dan juga dengan Global Wakaf yang pada intinya pada satu titik itu kita ingin memaksimalkan potensi-potensi daripada dana-dana sosial itu untuk umat. Seperti nanti yang ada di UMKM kita yang merah, kuning, dan hijau, yang belum visible, belum bankable, itu kan perlu ada suntikan dana untuk ekspansi bisnisnya. Dan itu bisa kita jembatani dengan dana-dana sosial tersebut. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu diskusi akan kita terus dalam
Nanti mungkin bisa ada tambahan dari Kiai Nur Zaman dan dari Prof. Win selaku anggota kehormatan Koperasi Demi Umat juga, sekaligus sebagai closing statement. Silakan Prof. Win dahulu. Terima kasih Mas Jabar. Closing statement saya adalah bahwa ini sebaiknya kita nanti diskusikan mendapatkan task force yang bisa operasional di lapangan. Mulai dari kecil aja, dari bawah, bottom up. Itu aja. Mudah-mudahan berhasil insya Allah. Terima kasih Pak. Amin. Terima kasih. Silakan lanjut Pak Kiai. Pak Jabar, saya bisa dibuka share screen? Siap. Ini menarik apa yang tadi disampaikan oleh Prof. Win, luar biasa, memberi semangat kepada kita. Kemudian Bapak Abdul Alimun dalam pengalamannya yang luar biasa tentang bagaimana membangun industri kado ini, kambing dan domba yang ada. Saya ingin melihat sesuatu potensi yang ada pengalaman yang sudah terjadi, bahwasanya kalau kita melihat ini yang tadi disampaikan Prof. tentang Society 4.0, memang kita berharap masyarakat menikmati semua dari apa yang akan kita lakukan dari hulu ke hilir. Jadi di beberapa masjid ini memang sudah siap mereka, baik yang di perkotaan ataupun di pedesaan. Ada masjid di perkotaan tapi mereka punya aset di pedesaan. Aset lahan misalnya, aset wakaf tapi di pedesaan. Saya kira itu bisa langsung dioptimalkan untuk kemudian dieksekusi. Nah, adapun dana-dana tadi mafifulus tidak bisa jalan gitu kan. Sesungguhnya dengan kekuatan dana sosial yang luar biasa, kita bisa melakukan penguatan. Baik itu dengan wakaf, kawasan, dan tidak kalah pentingnya adalah kekuatan dari kita sendiri. Dari jumlah penduduk Muslim yang 86,88%, itu 231 juta itu, kita coba simulasi kalau 1.000 per hari, itu kemudian bisa 84 triliun dalam setahun. Itu mengalahkan stimulus untuk peternakan. Dan kita hitung itu, kalau kemudian pengalamannya dari masyarakat yang bahkan dari minus kena rentenir, mereka itu sampai punya simpanan kurban yang dari kita bina, sehingga dari mereka dari awal mereka kena rentenir, lalu kemudian dengan kondisi keuangan dan kebutuhan hari-hari yang sedang bermasalah, pendidikan, kesehatan, itu sampai mereka kemudian menjadi berkurban dengan menggunakan crowdfunding, dan itu menghidupi kurban yang ada. Ini best practice yang sudah ada di master. Lalu kemudian mereka sampai bisa berkurban sapi. Ini ibu-ibu yang kena rentenir berkurban loh. Jadi saya kira kalau mereka kemudian menjadi off-taker dari kebutuhan dari peternakan ini bisa dahsyat. Ini best practice. Jadi dari mereka yang tadinya hanya berkorban kambing bisa berkorban sapi, dan mereka kemudian bisa menghidupkan. Nah, dari usaha-usaha mereka ada juga dari beli dari mereka sendiri. Ini memang kalau kata Prof. Win, mulai dari yang kecil. Nanti kalau sudah kuat, mulai naik dari merah ke kuning, mulai dari tidak visible, tidak bankable, lalu kemudian sampai visible, sampai bankable. Saya kira kita bisa kemudian mengikut sertakan ini dalam pembiayaan perbankan. Ini sudah ada skimnya. Maka pembinaan UMKM itu mesti dibina oleh masjid di dalam jaringan gerakan pemberdayaan ekonomi umat, kebangkitan ekonomi umat ini. Saya kira ini bisa, kata kuncinya adalah berjamaah, tidak bisa sendiri-sendiri. Tidak bisa hanya membangun wirausahawan, tapi harus kita bisa membangun cooperative planner di antara umat, sehingga dari hulu ke hilir itu bisa selesai. Saya kira menarik apa yang disampaikan Prof. Win, kemudian Bapak yang tadi membangun kuliner, itu saya kira nanti kita coba bikin engagement bagaimana kekuatannya ini berhasil. Terima kasih Bapak-bapak semua, baik dari Malaysia dan dari seluruh Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai. Ini sudah terjawab. Mungkin tadi ada pertanyaan dari Bu Feni, apa sih manfaat bergabung ke koperasi? Nah, nanti tadi 1, 2, beberapa dan banyak sekali manfaat-manfaat ketika kita mau berjamaah ini. Terima kasih Prof. Win,
Prof. Dewi, Pak Dr. Subagio, dan Pak Ibu semuanya. Kita tutup. Nanti jika masih ada pertanyaan atau diskusi, kita lanjut di forum yang tidak resmi setelah ini mungkin. Kita tutup diskusi atau dialog kebangkitan ekonomi umat episode 29 ini dengan sama-sama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dewi, Pak Bagio, semua, Pak. Terima kasih, Prof. Kami sukses semua untuk. Terima kasih. Prof. Dewi, terima kasih. Dr. Abdul terima kasih, Prof. Terima kasih, Pak Wi. Terima kasih. Untuk ngobrol-ngobrol tidak resmi. Iya. Jadi kalau biasanya setelah acara resmi